Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifuddin. Saya dari SMP 8 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan terkait modul 1.4 yang ada di CGP. Pada modul 1.4 ini, kita membahas tentang budaya positif, terutama budaya positif yang ada di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya berkolaborasi dengan bidang kesiswaan untuk menjalankan diseminasi budaya positif yang ada di SMPN 8. Kenapa saya berkolaborasi dengan bidang kesiswaan? Karena pada saat ini sekolah dituntut berdasarkan Permendikbud terbaru tahun 2003 untuk membentuk TPPK, yaitu Tim Penanggulangan Kekerasan yang ada di sekolah. Budaya positif ini sangat linear sekali dengan tim TPPK. Untuk itu, saya berkolaborasi dengan bidang kesiswaan untuk mensosialisasikan TPPK dan budaya positif yang ada di SMPN 8. Seperti apa sih budaya positif di SMPN 8 dan bagaimana saya mensosialisasikan kepada teman-teman guru saya terkait budaya positif yang harus kami terapkan di SMPN 8. Mari kita simak video berikut ini. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan terkait budaya positif di SMPN 8 Tangerang Selatan. Saya masuk di budaya positif berkaitan erat dengan tim TPPK SMPN 8 Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu. Ini sebagai tugas saya di CGP Banten Angkatan 9. Oke, selanjutnya saya ingin terkait tujuan diadakan budaya positif, yaitu satu, menerapkan restitusi pada kasus-kasus peserta didik ya. Oke. Dan saya harapkan nanti setelah di sini langsung diterapkan Bapak Ibu semua di kelas ya. Oke. Jadi tidak ada yang mengeluh lagi ke saya nangis-nangis gitu. Ngadepin anaknya bagaimana ini ya. Ya, sama tempat sampah selalu dibuang-buang ke sini. Oke, lanjut. Oke. Untuk selanjutnya teori kontrol, bisa buka tangan Bapak Ibu semua. Asumsikan di situ ada hal yang berharga. Sudah, emas segepok atau uang segepok, betul Bu, ya kan, uang, ya, uang serti ibarat yang dinanti-nanti kita ya, dari tangan gitu ya. Coba tutup semua. Oke, buka. Ya, ternyata ada yang membuka, ada yang menutup gitu. Bu Nur Hayati, kenapa menutup Bu Nur Hayati? Oh, saya mau nggak mau bagi-bagi karena sangat berharga gitu ya. Oke. Pak Rudi, kenapa dibuka Pak Rudi? Oh, buka tutup. Ya, seperti hati ternyata buka tutup. Ya. Oke. Ya, ternyata kenapa bisa dibuka, bisa ditutup? Ternyata ada kontrol dari orang lain yang melakukan hal itu ya. Oke, ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri pribadi. Yang bisa mengontrol adalah tentunya mayoritas terbesar adalah diri pribadi. Oke. Nah, teori kontrol ada 4, bisa Bapak Ibu baca sendiri, dan yang terakhir berasal dari orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin tadi sudah dijelaskan bahwa disiplin itu adalah kesadaran diri yang utama ya. Oke. Nah, di sini disampaikan bahwa walaupun di SMP 8 tidak ada aturan, tidak ada kepala sekolah, tidak ada kurikulum, tidak ada sarana prasarana, tetap menggunakan dengan baik gitu ya. Oke, karena tujuannya kita sadar diri akan hal-hal demikian, itu sangat baik untuk kita. Oke. Lanjut untuk selanjutnya. Oke, teori motivasi. Jadi kita sadar diri nih Bapak Ibu akan melakukan suatu hal. Ternyata ada yang memotivasi kita gitu ya. Yang pertama itu menghindari hukuman gitu.
Itu yang utama. Jadi seseorang peserta didik melakukan apa yang Bapak Ibu suruh itu satu punya kemungkinan, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu. Kenapa si A mau? Karena supaya dapat nilai bagus. Ayo, yang paling cepat dapat 3 bintang. Nah, itu motivasinya tinggi supaya dapat 3 bintang. Berarti itu ke arah motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pernah tes Bapak Ibu untuk karakter peserta didik. Saya tinggal buku saya di kelas. Saya ingin tes itu sebenarnya. Siapa sih anak yang mau mengembalikan? Gitu. Ternyata dari 3 kelas nggak ada yang mengembalikan Bapak Ibu. Tuh, berarti saya gagal mendidik anak gitu ya. Paling kalau uang 100.000 ya. Kalau uang 100.000 ya. Tapi di sini sudah bagus Bapak Ibu semua ada kesadaran tinggi. Oh itu bukan milik saya gitu ya. Langsung ada yang namanya dari Bu Nek ke Pak Omen, catatan kebaikan yang Pak Omennya luar biasa itu diumumkan setiap Senin. Okay. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita sendiri, oh ini bagus untuk kita, gitu ya. Oh orang lain juga pengen kita seperti apa. Nah ini yang ketiga. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu teori motivasi. Yang pertama karena ingin hindari hukuman saja. Kira-kira nih Bu Tia, ya kalau berangkat pakai helm karena apa Bu Tia? Mematuhi aturan. Oke, Bu Tia mematuhi aturan. Oke. Kalau Bu Feni, kenapa berangkat ke sekolah naik motor harus naik helm? Oh, untuk keamanan ini. Kalau Bu Wita ini saya suruh pakai helm nggak pernah mau, gitu ya. Kenapa Bu Wita? Karena saya bawa mobil. Bawa mobil ternyata ya. Oke, betul. Jadi ada yang mungkin berpendapat supaya tidak kena tilang polisi Pak. Nah, ada ini untuk keamanan Pak, gitu. Artinya sadar diri. Oh, itu untuk keamanan saya, keselamatan saya. Supaya modis, ya. Pantesan helmnya hilang ya 2 kali. Ada belalainya. Harusnya katanya ke Bu Widi yang Betul. Ya, jadi motivasi yang paling bagus itu adalah dari dalam diri sendiri, artinya sadar akan kepentingan dia sendiri. Tadi kayak contoh dasar itu pakai helm ya, sadar bahwa oh, itu penting untuk saya. Kalau saya pribadi saya kemana-mana pakai helm, gitu ya. Kalau naik motor gitu, mau dekat, mau ke Alfa dekat rumah tetap saya pakai helm, karena itu sadar untuk kepentingan kita, gitu ya. Oke, ini terkait teori motivasi. Berarti kita harus tanamkan ke Bapak Ibu, ke peserta didik kita, ke siswa kita. Termotivasinya nanti mengerjakan tugasnya itu untuk apa? Jangan sampai ngerjain tugas siswa itu takut karena nanti dihukum. Nah, jangan sampai nanti supaya nilainya ditambah, jangan sampai. Gitu. Kita harus tekankan bahwa nanti mengerjakan tugas itu, ya mereka harus sadar, oh menghargai diri mereka, oh itu penting untuk dia, untuk keilmuan dia menambah. Nah itu yang harus kita tekankan ke peserta didik ya. Walaupun ya Despacito ya Pak Andi ya, Despacito itu lagunya kota pelan-pelan saja, ya nggak bisa langsung cepet-cepet ya. Oke. Lanjut, gimana Bu? Oke. Selanjutnya ini ada Andi kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam dan gambar buku pelajaran. Ya. Pada saat guru matematikanya Pak Arif, nah ini guru matematikanya menanyakan pertanyaan, Andi gugup. Nggak sengaja si Andi menjatuhkan tas di kursi, tiba-tiba menjadi gagap untuk menjawab. Seluruh kelas menjadi tertawa. Andi berbicara tergagap-gagap terkejut. Pak Arif saat itu membiarkan teman Andi menertawakan. Pak Arif pada saat Andi malunya luar biasa. Malahan Andi diminta maju ke depan, berdiri di depan untuk menunjuk hidungnya. Menjawab karena nggak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Kelas makin gaduh, suasana tertawa kemana-mana. Oke.
Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, setuju tidak dengan apa yang dilakukan guru tersebut? Miss Dewi bisa? Gimana tuh Miss Dewi? Gimana? Nah, ya. Gimana Miss? Nggak setuju. Oke, kenapa? Maksudnya ada mungkin ada jenis apa namanya yang lain daripada harus memikirkan ke depan mempermalukan diri dari Oke, mempermalukan ya. memang nggak bisa Oke. dengan pelajaran itu nggak masuk kelas. Oke, betul, very good. Oke, tepuk tangan untuk Miss Dewi ini. Oke. Nah, dari sini kita tahu Bapak Ibu, ada anak yang tidak bisa. Pasti ini akan dialami oleh Bapak Ibu semua. Ketika menerangkan, ada anak yang tidak mendengarkan dan sebagainya. Bapak Ibu suruh maju, betul? Dan contohnya ini salah satu contoh, si anak tadi, si Andi itu suruh maju ke depan, suruh nunjuk hidung. Bentuk itu apakah menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Bu dia hukuman, karena apa? Karena hal yang seperti itu kan menurut anak ke depan, Ya. anak yang menertawakan kan jadinya gaduh, terus jadinya malu, jadi nggak mau lagi nanti pelajaran matematika. Oh gitu, jadi itu hukuman. Itu mah Oke. bukannya konsekuensi. Bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi seperti apa Bu? Mungkin dengan cara yang lain jangan mempermalukan diri dengan kelas. Jangan mempermalukan dengan kelas. Oke. Berarti itu ada yang ini Bu Pak Den, apa itu hukuman atau ini Pak Den? Itu konsekuensi. Oh konsekuensi, kenapa Pak Den? Dari perbuatan yang Ah, dilakukan. oke. Jadi hukuman itu adalah konsekuensi dari perbuatan itu. Hukuman, oke, hukuman adalah konsekuensi dari perbuatan itu. Oke, Mbak Yun Satya, gimana Mbak Yun Satya? Kalau menurut saya dari data itu saya bisa ada dua Pak, ya, apa? hukuman dan konsekuensinya. Kenapa Bu? Konsekuensinya si Andi tidak bisa mengerjakan sehingga dia akan berakibat dia ditertawakan temannya. Sedangkan Itu hukuman itu konsekuensi. Oke. Hukumannya dia disuruh berdiri sama gurunya sambil menunjuk hidungnya. Iya, itu hukuman. Hukuman. Oke. Kalau kita hukum memang biasanya akan menarik teman berbuat yang istilahnya ya seperti itu mentertawakan karena ada kesempatan secara massal berbuat yang sama. Oke, baik. Jadi luar biasa, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi gitu. Maka itu kita samakan persepsi, mana sih hukuman, mana sih konsekuensi. Jangan sampai nanti itu menjadi perbedaan di antara kita. Gitu, biar sama aku dan kamu, ya. Oke. Ya, ada. Oh, jangan ada dusta di antara kita. Kita kan memang beda. Oh, gitu. Anda yang saya pun. Oh, enggak Bu, kan masih 17 tahun ya. Nah, untuk itu kita samakan persepsi antara hukuman dan konsekuensi. Kita harus pilih mana hukuman, mana konsekuensi. Begitu ya, sama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, yuk kita injak ke the next material. Oke, this is about hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Karena kita tujuannya Bapak Ibu menerapkan restitusi. Tadi ada kasus. Oke, ada pertanyaan. Restitusi itu apa? Despacito ya Bu ya, nanti pelan-pelan. Oke, ya. Oke, hukuman itu menyakitkan yang harus terjadi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak. Tuh hati-hati ya, kalau ada kasus jangan kita harus bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, gitu. Bisa diperbesar. Oh. Oh bawah ya. Emang kalau itu suka yang bawah, oke. Ya. Salah. Terus oh di slideshow. Gimana? Sudah? Nah ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau dihukum itu pasti menyakitkan untuk anak. Gitu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Oke, lanjut ya.
selain itu kalau hukuman itu korbannya mendapatkan ketidakadilan, gitu ya. Oke. Terus konsekuensi korban diabaikan. Misalkan seperti ini, ada dua anak yang terlambat, laki-laki sama perempuan. Laki-laki, push up 10 kali, itu hukuman, ya kan? Betul? Kalau perempuan nggak mungkin dong saya suruh push up, betul nggak? Nah, berarti ada ketidakadilan di situ. Ya, seperti itu ya, itu hukuman. Tapi kalau restitusi nanti korban mendapatkan ganti, gitu ya, sangat berbeda sekali. Terus kalau hukuman anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi itu murid anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi anak mendapatkan kekuatan. Jadi kalau ada kasus, ya mari kita telah bersama-sama apa yang kita berikan ke anak. Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Gitu ya. Sedangkan selanjutnya ada perilaku agresif meningkat. Jadi kalau ada anak yang karakternya melawan, itu akan menjadi agresif yang luar biasa, gitu ya. Tapi kalau konsekuensi ada penguatan, tapi jangka pendek. Tapi kalau restitusi itu masalah terselesaikan masalahnya apa, gitu ya. Ya, sampai sini. Hukuman itu tidak berjalan bila murid tidak takut, gitu doang. Nah, nggak akan berjalan itu ya. Itu nggak berjalan gitu ya. Misalkan ada murid ketahuan melakukan tindakan kesalahan, ya cuma dipanggil orang tua saja. Nah, itu sudah ada tidak takut orang hukuman nggak berjalan di situ. Tapi kalau konsekuensi ada monitoring, harus terusan sama guru, diawasin terus, udah berjalan belum? Nah itu. Tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Gitu. Jadi kita tuntut mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, gitu ya. Hukuman berlaku hanya pada di institusi saja, tapi di kehidupan nyata saja, gitu. Seperti kasus Bapak Ibu, contoh di sekolahan tidak boleh merokok suatu anak, tapi di rumah boleh, gitu loh. Di instansi dilarang, tapi di rumah boleh. Nah itu dilematis untuk kita, gitu loh. Ya, jadi hukuman nggak bisa berjalan nantinya, gitu. Nggak akan memecahkan masalah. Anak yang tetap banyak merokok karena di rumah boleh merokok, kalau di sekolah ya dilarang, gitu kan. Tapi nggak memecahkan masalah, gitu. Fokus untuk restitusi pemecahan masalahnya dalam waktu jangka panjang. Kalau ini dalam waktu jangka pendek. Oke, next, masih ada lagi Bapak Ibu. Lanjut. Kalau hukuman, anak itu akan menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, jangan sekalian ngaku. Kenapa? Takut akan ada hukuman. Dan seterusnya. Terus kalau restitusi nanti anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau ada permasalahan kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Oke, sampai situ. Oke. Hukuman itu kadang dibuat oleh guru. Ya, di poin terakhir yang kita bisa lihat, hukuman itu dibuat oleh guru. Ya, anak kesalahannya apa langsung aja sporadis, push up. Nah, itu lagi dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh aturan guru dan murid. Seperti Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di awal pembelajaran, kita sudah membuat peraturan atau kesepakatan kelas di situ ya. Nah, itu nanti yang melanggar berarti namanya konsekuensi karena sudah ada aturan. Tapi kalau restitusi itu yang membuat adalah anak sendiri, gitu ya. Oke, sampai sini membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sudah Bu Widi, menurut Bu Widi, apa bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi Bu? Bu Widi, Gendeng Cipta mulai. Ya, oke. Ya kalau hukuman itu banyak ya Bu ya, artinya murid akan mendapat ketidakadilan dan segala macam, gitu ya. Kalau restitusi efeknya jangka panjang, anak bisa memecahkan masalah jika terjadi di dalam kehidupan nyata, gitu ya. Oke. Ini seperti kalimat-kalimat ya, itu termasuk dalam kesubuhan. Awas kalau kamu lakukan lagi, nanti awas kamu. Tak sengaja pasti akan terucap dari dalam diri kita seperti itu. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Ikuti ya kata ibu. Nah itu namanya netral, konsekuensi. Restitusi, apa hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah ini namanya restitusi. Dari kata ini juga sudah berbeda.
Oke, saya ingin tanya. Oke, saya ingin tanya, ini ada yang mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Hukuman. Oke, kenapa hukuman? Di? Oke. Ada yang pernah suruh anak mencatat 100 kali? Nah, ada? Oh, ada. Tuh, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya? Oke, karena itu akan menyakiti anak. Gitu ya. Kenapa? Pegel. Oke. Yang kedua, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat? Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Nah, jangan dihukum kalau gitu ada coret-coret, suruh bersihin lagi gitu ya. Nah, udah paham ya? Suruh ngecat. Nah, pokoknya bertanggung jawab atas dilakukan. Yang 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Murid diminta telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bayun, kenapa konsekuensi sendiri? Saya pilih konsekuensi karena dia tidak mematuhi aturan, sehingga kalau tidak mematuhi aturan konsekuensinya adalah melepas sepatu atau kan ada aturannya. Menyakitkan ya. Oke, jadi hukuman atau konsekuensi? Ya, kita sepakat ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Tapi sering saya lihat kalau ada anak yang numpahin meja, yang jadi pekerjaan Mang Husin ya, sama Mang Tommy. Ya. Kenapa? Disuruh gurunya, Bu, katanya nyari Mang Tommy. Untuk ke depan kalau ada hal demikian anak diminta bertanggung jawab sendiri ya, bukan nyuruh Mang Husin, bukan nyuruh Mang Rus ya. Oke. Ya. Lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi kalau ada anak terlambat tuh dari mana toilet, dia terlambatnya berapa? Itu aja di luar kalau kata hari. Jadi lebih baik kalau ada yang telat, jadi istirahatnya dia mundur 10 menit gitu ya. Nah, seperti itu. Gimana? Gurunya juga mundur? Ya bagus. Iya, iya benar karena sebelumnya. Ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJK. Apa? Tapi sebetulnya gini. Iya, gimana Pak? Dibilang hukuman tuh tidak ada yang tersakiti. Iya, nggak ada yang tersakiti, betul. Malah bermanfaat untuk Kebugaran. Karena dia saat pelajaran PJOK. Gitu, sesuai. Betul. Berarti konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi boleh kalau abang nyuruh ke lapangan. Kalau saya nggak boleh, ya. Bu Yuni nggak boleh, Bu Yuni. Ya enggak. Kan dia untuk fisik, memang olahraga, emang itu saja dengan fisik. Gimana? Boleh. Yang mana? Iya. Iya. Terus ibu apalin perkalian 7 kan? Udah boleh. Itu konsekuensi malahan bermanfaat untuk dia. Dia tidak tersakiti itu dalam manfaatnya. Ya kalau ngitung sampai 1000 ya jangan, itu jadi hukuman. Ya, gitu. Gimana, Bu? Udah? Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana yang hukuman, mana konsekuensi? Nah,
nih saya harapkan besok di kelas langsung diterapkan. Jadi kalau nggak sembarangan nih ya, mana hukum mana konsekuensi. Tapi kalau ada apa-apa ya jangan diam aja. Masuk. Nah, ya. Oke. Next ya, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan dari Bu Mita tadi saya mengambil konsep induktif. Jadi di belakang ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid atau siswa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Ini saya ambil dari menurut dosen. Jadi restitusi itu anak menebus kesalahannya, ya, dan bisa kembali ke kelompoknya. Restitusi memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya. Contohnya yang gampang, misalkan seperti ini. Tadi kan sudah dicontohkan bahwa ada anak yang mencoret-coret punya teman, gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Gitu. Saya ganti Pak, gitu. Jadi kalau besok ke depan dia ada permasalahan dengan orang lain, ada yang harus kita lakukan. Dia punya inisiatif, jadi dia punya kompetensi untuk mengatasi hal itu. Oh, kalau seperti ini saya punya tanggung jawab, saya akan ganti, gitu. Ya, itu hal-hal sepele, tapi itu akan membantu mereka memecahkan masalah dalam kehidupan nyata, gitu. Oke, sampai situ bisa dimengerti? Mohon bisa diterapkan di kelas ya Bapak Ibu semua. Itu supaya ya nanti kita menjadi budaya positif di SMPN 8. Terus cirinya sekarang. Ciri restitusi itu bukan hanya menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Oh, kalau ini ada sesuatu yang salah. Jadi anak belajar dari kesalahan itu. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada satu si A sama si B, restitusi memperbaiki hubungan. Bukan malah si A dihukum, si B enggak, tapi memperbaiki hubungan bagaimana. Jadi ada suatu kasus anak berantem, Bapak Ibu berantem, gitu. Terus dia robek bajunya, gitu. Ya kan? Restitusinya apa, gitu? Yang si korban, kamu pengennya apa? Saya pengen baju saya diperbaiki karena nanti dimarahin orang tua. Oke. Si anak, si yang pelaku, kamu bagaimana caranya saya lem? Nggak bisa kalau dilem, gitu ya. Terus saya jahit, ya bisa. Tapi saya nggak bisa menjahit. Ya kamu belajar dari Pak Andi, dia guru menjahit. Seperti itu. Jadi dia menyelesaikan masalahnya, terselesaikan. Si korban terselesaikan, bajunya diperbaiki. Si dia memperbaiki kesalahan dia, itu bertanggung jawab. Ya. Terus menuntut melihat ke dalam diri, melihat diri dalam dirinya pribadi. Yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Berarti ada kebutuhan yang didasari ya. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan masing-masing. Seperti ini, ya. Terus yang 6, restitusi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana dan segala macam. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terus yang terakhir 8, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter yang terbentuk, gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut, yo. Nah, karena tadi ada kebutuhan dasar, betul? Manusia itu punya kebutuhan dasar, ya. Oke. Kebutuhan dasar. Yang pertama ini kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah penguasaan. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah ini Bapak Ibu harus paham. Kalau ada anak melakukan suatu kasus, Bapak Ibu harus tahu kebutuhannya dia apa. Gitu. Nah kita masuk dengan restitusi di sana, memenuhi kebutuhan anak itu. Gitu ya. Ya. Jadi harus paham kebutuhan dasar anaknya itu apa, gitu ya. Oke, saya akan ambil beberapa contoh kasus seperti ini ya. Ibu kejar aku karena ibu guru saya kaku kan. Nah, itu kebutuhan dasarnya apa kira-kira? Kasih sayang, pengen lo dikasih sayang, ya. Oke. Aku hebat kan, dapat nilai 90 di UH matematik, berarti dia ujian, pengen dapat pengakuan, gitu ya. Aku bosan belajar terus di dalam kelas,
kebebasan, kesenangan harus paham. Oh ya udah, yuk. Kalau seperti oh ya udah yuk kita sekalian keluar harus paham gitu ya. Oke. Bukan dimarahin anak-anaknya, kamu ini di pelajaran ibu. Nah ya. Oke. Paham ya kebutuhan dasar dari peserta didik siswa kita. Oke. Sekarang posisi kontrol. Ya. Jadi kita bisa kontrol anak kalau kita paham akan posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa. Jadi di posisi kontrol guru nanti ada 5. Yang satu sebagai tipe penghukum. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah dan kasus, ya udah dia langsung ngeluarin, mengeluarkan kamu catat 100 kali. Nah itu tipe penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Merasa bersalah itu seperti ini. Ada anak kita udah menerangkan materi sampai capek. Ternyata anak tidak mendengarkan. Ya kamu nggak mendengarin yang ibu terangkan. Ibu tuh udah capek-capek loh nak. Nah itu berarti posisinya ibu di posisi kedua, merasa bersalah karakternya, ya. Kontrolnya di situ. Kalau penghukum ya seperti langsung, kamu hukum, kamu keluar kelas. Nah itu tipe penghukum. Yang kedua tipe merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman gitu. Ada anak yang nggak mengerjakan tugas, ya ayolah dikerjain gitu. Ibu tunggu ya siang ini ya. Nah itu sebagai teman. Ayo. Nah itu sebagai teman ya karakternya. Yang keempat sebagai pemantau. Aturannya tahu nggak apa? Nah itu sebagai pemantau. Aturannya tahu tidak sebagai apa? Konsekuensinya? Nah itu sebagai pemantau. Kalau manajer lebih dalam lagi, tingkatannya lebih tinggi. Kamu kenapa bisa kayak gini nak? Kenapa nggak dikerjain? Ibu segala macam anak. Nah, oh bagaimana? Ada solusinya. Nah itu sebagai manajer lebih lagi. Nah dari 5 posisi kontrol ini, paling tidak kita di SMP 8 bisa memposisikan kita sebagai guru di posisi 3, 4, 5 gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya, oke. Paling tidak sebagai teman, terus kita tingkat ke pemantau, aturannya ke aturan apa dan segala macam. Yang kelima sebagai manajer. Oke. Nah ini di mana posisi kontrol jika guru berkata nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa? Kita sebagai apa kontrol kita? Merasa bersalah. Nah kalau ada bapak ibu yang mengatasi kasus berkata demikian berarti merasa bersalah. Yang kedua, ayo kerjakan tugasmu ya. Nah itu sebagai apa? Teman. Kalimatnya netral ya. Oke. Yang ketiga, patuhi aturan saya atau awas nanti nilainya tidak cukup. Konfum ya. Oke, jangan sampai disimpel itu ya karena itu menyakiti. Yang keempat, peraturannya apa ya? Pemantau. Nomor 5, apa rencanamu untuk memperbaiki manajer? Ya, jadi kalau ada anak yang berbuat kesalahan, usahakan posisi kita itu teman, pemantau atau manajer, gitu ya. Paham ya Bu ya? Bapak Ibu saudara. Oke, untuk itu supaya ada manajer, supaya kita di posisi manajer, tentu harus ada keyakinan kelas dan sekolah yang harus kita yakini. Peraturannya apa sih, gitu ya? Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Senantiasa dalam bentuk positif kalimatnya ya. Sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi pembuatan keyakinan kelas untuk mencurahkan pendapat. Bersedia meninjau kembali di dalam waktu tertentu. Itu namanya keyakinan kelas. Dengan komitmen kelas yang mirip. Untuk diksinya boleh di macam-macam. Ya, paham Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Itu perlu ya. Oke, bisa dicontohkan keyakinan kelas seperti apa? Yang sudah dibuat? Saling menghormati sesama teman sekelas. Betul, kami kelas 75 saling menghormati sesama teman. Jadi kalau ada yang berantem, kita tanyakan tuh posisi sebagai pemantau, keyakinan kelasmu apa? Kita saling menghormati. Nah, baru kita masuk. Jadi kalau seperti itu,
Kamu sudah menerapkan keyakinan kelas belum? Belum. Jadi untuk selanjutnya bagaimana? Nah, jadi kan anak sendiri yang menyelesaikan, ya. Gitu. Ada banyak macam ya. Sudah mengerti ya Bapak Ibu ya? Oke, gas. Gas. Yuk ya. Yuk. Oke. Lanjut. Habis lagi. Berikut terdapat peraturan keyakinan apa yang ada di SMP 8. Keyakinan itu berorientasi pada satu tadi, yaitu kebajikan universal, gitu ya. Jadi artinya tadi Miss Lisa menyebut saling menghormati. Ada yang lain Bu? Apa lagi? Saling membantu, boleh, bagus. Berbicara dengan baik. Oh, kalau ini kembalikan barang ke tempatnya, berarti itu keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, keselamatan, keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Iya, keteraturan gitu ya. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan di koridor. Keselamatan. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, balikan lagi ke keyakinan kelasnya seperti apa, ya. Oke. Tahapannya membentuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, tahapan membentuk keyakinan kelas itu bersama-sama ya. Warga sekolah, murid-murid untuk berpendapat. Masukan warga sekolah ditulis dalam kertas, jadi voting bersama-sama. Tidak kita bentuk sendiri-sendiri. Terus susun keyakinan kelas. Gantilah kalimatnya. Kalimatnya harus positif. Jangan berlari di koridor. Kita ganti. Kalau kemarin banyak peraturan yang Pak saya lihat ada yang menggunakan kata depan jangan. Jadi kita ganti berjalanlah di kelas atau di koridor. Jangan berlari, kita ganti menjadi berjalan. Gitu. Keyakinannya bentuk keyakinannya. Jadi kalimatnya kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Tidak boleh terlambat. Jangan diganti. Tidak boleh terlambat, diganti menjadi apa? Datang tepat waktu. Ya, ke depan peraturan-peraturan kelas yang sudah Bapak Ibu susun bisa diganti menjadi kalimat yang positif. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, ya. Jadi setelah kita terbentuk, kita tinjau ulang lagi. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka warga mempersilahkan meninjau ulang. Oh, yuk kita lihat kembali bagaimana. Terus yang terakhir diletakkan di dinding atau di tempat yang mudah dibaca. Nah, seperti 97 sudah diletakkan, gitu ya. Jadi usahakan kalimatnya harus kalimat positif. Oke. Lepas semua ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Oke. Ya udah oke. Ya. Lanjut. Ini restitusi terakhir. Tadi restitusi kan proses Nah, restitusi itu punya beberapa langkah. Langkah yang pertama apa ini? Pak Arif, ya Bu Devi mau nanya. Kenapa? Ya Bu Devi. Tadi permanis. Kenapa? Ngantuk kopi. Oh ya bisa. Nanti pesan di Mang Husin ya. Cinta dia. Karena sesuai dengan keyakinan SMP 8 Pak, harus saling menghargai dan menghormati. Iya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada permasalahan, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, stabilitas identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini. Jadi utamanya keyakinan harus terbentuk dulu. Peraturannya harus ada dulu. Bukan peraturannya, keyakinan di kelas apa itu. Baru bisa kita lakukan restitusi.
Terus ada stabilitas identitas. Stabilitas identitas itu seperti apa? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan begini, ada anak satu datang terlambat, gitu ya. Dan restitusi langkah yang kita lakukan bagaimana? Ada anak terlambat nih. Yang pertama yang kita lakukan stabilitas identitas. Dahulu Bapak Ibu, anak-anak, kenapa kamu telat? Oh iya, telat itu adalah hal yang wajar. Ibu juga pernah telat. Manusia itu pernah melakukan kesalahan. Oh, jadi dia merasa stabil dulu karena dia melakukan kesalahan. Oh iya. Kenapa kamu telat? Terus kedua, telat itu tidak. Kenapa kamu telat? Telat adalah tidak mematuhi peraturan dan segala macamnya. Itu keyakinan. Kalau kamu telat, itu keyakinan apa yang kamu nggak sesuai? Oh, saya tidak datang tepat waktu. Nah, itu berarti keyakinannya. Dia udah paham nih, mulai paham sadar diri. Oh ya, nggak datang tepat waktu. Terus bagaimana kalau kamu nggak datang tepat waktu ke depannya supaya kamu datang tepat waktu? Saya nyalakan alarm, Pak. Nah, seperti itu. Gitu ya. Apakah anak dihukum nggak jadi anaknya? Tidak. Dan dia udah menyelesaikan masalah sendiri, kita pantau besoknya, gitu ya. Pak, kalau terus bagaimana? Ya restitusi lagi terus-terusan, gitu ya, sampai dia terbentuk karakternya, gitu. Tapi biasanya 2-3 kali di restitusi terselesaikan, ya. Nah, ini segitiga restitusinya. Validasi tindakan yang salah itu alasannya kenapa? Stabilitas. Baik, Bapak kira kamu melakukan sebenarnya yang pernah dilakukan orang lain. Ya itu ya, seperti itu. Oke, terkait hal demikian, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan atau bagaimana? Tidak ada, Bapak Ibu? Cukup? Sudah paham? Ya, Bu Ana, silakan. Mohon izin. Ya, balik. Terima kasih atas ilmunya hari ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Tadi yang mengenai pilihan itu tadi restitusi ya? Pilihan ya, restitusi. Yang masih sering saya temuin itu balik di sini. Apa ya? Kayak misalnya dia nggak bawa buku, nggak bawa buku catatan. Iya. Sedangkan kita ngajar ada catatan yang harus dicatat sama anak. Masih ada beberapa yang dianya nggak ada inisiatif, harusnya kan bisa mencatat di buku lain dulu nanti disalin. Atau dia nulis di kertas kosong dulu atau gimana gitu. Tapi dia tetap yang ya udah diem aja gitu, diem aja. Padahal ada materi yang harus dia tulis dan sebenarnya kita lihat dia itu belum mampu menguasai materi ini, tapi dia nggak ada inisiatif untuk nulis dulu di mana. Berarti kasusnya anak nggak membawa buku catatan. Oke, kita restitusi ya contohnya. Dia tidak bawa buku catatan ini. Kita sampaikan stabilitas identitas dulu. Kamu tidak bawa buku catatan, gitu ya. Manusiawi. Kenapa? Lupa itu ada hal yang manusiawi, begitu ya. Kita sampaikan itu, stabilitas dulu identitas dia. Orang lain pun akan sama, pernah yang namanya lupa, gitu. Selanjutnya kita tanyakan nih validasi tindakan. Kenapa kamu nggak bawa? Alasannya apa? Dia kan pasti punya alasan, gitu ya. Ya alasannya lupa. Ya kan tadi kan udah nih divalidasikan. Terus yang kedua kita validasi tindakannya. Alasannya tadi lupa. Kenapa bisa lupa? Kan pasti ada alasannya juga dia. Karena ini Pak, semalam saya tidurnya malam jadi nggak sempet. Oke. Kita tahan dulu nih. Oke. Semalam tidurnya malam. Kalau besok, kalau kamu tidurnya malam terus lupa, keyakinan kelas apa yang kamu nggak sesuai dengan ini? Oh, saya tidak disiplin Pak, tidak sesuai mematuhi keyakinan kelas yang ini, kan dia gitu. Oke, untuk selanjutnya supaya kamu tidak terjadi ini ke depannya, kamu harus bagaimana? Ini Pak, apa namanya? Saya akan jadwal malam gitu ya anak ya. Nah, yakin. Oke, ibu percaya, bapak percaya sama kamu. Nah itu udah ya. Tapi nak, untuk sekarang apa solusinya?
Dia kan memecahkan sendiri. Pak, intinya gini, kalau dia udah stabil dulu identitas, dia akan bisa berpikir. Tapi kalau kita langsung salahkan, dia nggak bisa berpikir, kosong. Tapi kalau kita stabilkan, dia akan punya ide gitu. Saya pinjam punya teman boleh nggak Bu? Boleh. Gitu. Nanti saya salin di rumah. Betul, betul. Buktinya apa kalau kamu nyalin di rumah? Besok akan saya serahkan gitu. Iya. Oh bisa. Iya. Moses itu nggak pernah ngerjain tugas matematik. Itu Moses itu 98 itu. Saya itu terus, saya ke dia sih terus itu. Dan akhirnya mengerjakan gitu. Tanya Pak, kalau nggak, dia kepenguasaan nggak tahu. Saya itu nggak tahu Pak gitu. Kalau nggak tahu gimana? Google Pak gitu. Ya udah, bisa Google? Bisa. Ada kuota? Nggak ada Pak gitu ya. Terus gimana? Kalau tanya Bapak boleh nggak Pak? Boleh. Kamu saya cari Pak Arif di mana? Di ruang guru Pak. Ya udah gitu. Itu dia jadi bisa kerjain, ikut gitu. Walaupun ya istilahnya secara kemampuan dia tidak bisa, tapi dia secara tanggung jawab berusaha menyelesaikan, dan dia itu atas kemauan dia sendiri gitu. Bukan saya nyuruh kamu cari Bapak ya, misalnya tidak, saya tawarkan. Kalau nggak tahu, kamu bagaimana? Cari tahu Pak, di mana Google gitu. Kalau Google nggak bisa, terus bagaimana? Ya tanya Bapak Pak. Ya udah silakan tanya. Dia tanya gitu. Nah, alhamdulillah mengerjakan ya walaupun telat-telat, tapi dia mengerjakan, menyelesaikan tanggung jawabnya gitu. Jadi segitiga restitusi ini memang harus kita terapkan ya Pak. Betul, harus diterapkan. Semua anak punya inisiatif yang tinggi. Ini iya, makanya kita pancing terus gitu. Satu lagi Pak Apa? Arif, Boleh. yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Iya. Kalau saya pribadi sih memang saya agak untuk konsekuensi itu saya usahakan tidak berkaitan dengan fisik gitu ya Pak Arif ya. Gitu ya. Kalau misalnya kita punya konsekuensi tapi berkaitan dengan fisik, misalnya dia nggak bawa buku, gitu, nggak bawa buku paket misalnya. Iya. Terus kita kesepakatan dia menuliskan misalnya tulisan saya tidak mengulangi lagi selama 100 kali, gitu kan? Fisiknya tangannya jadi pegel, mungkin bisa juga lecet dan lain sebagainya. Itu kan berarti berkaitan dengan fisik. Nah itu tanggapan dari Pak Arif bagaimana? Oke, berarti kesalahan tadi anak apa? Tidak membawa buku misalnya. Tidak membawa buku, terus kita? Konsekuensinya anak disuruh menulis sampai misalnya 2 lembar atau 4 lembar. Oke, anak suruh menulis 2 lembar atau? Dengan tulisan saya tidak akan mengulangi lagi misalnya. Gitu. Kesalahannya tadi karena? Tidak membawa buku. Tidak membawa buku. Udah direstitusi belum? Restitusi dulu. Kesepakatannya tanyakan kesepakatan di awal bagaimana. Kalau misalkan dia berulang lagi restitusi terus, restitusi 3 kali lah paling enggak, itu anak sudah kembali ke kelompoknya gitu ya. Aditya itu ada 96, itu saya restitusi terus, restitusi. Sekarang bangun pagi nggak telat, masuk gitu alhamdulillah. Awalnya itu 2-3 seminggu tuh masuk alfa, saya tanyakan yo gitu. Kamu bisa, ya saya restitusi terus. Sekarang itu orang tuanya, Pak alhamdulillah dia bangun lebih pagi dari saya, bangun saya gitu, kemarin ketemu gitu. Udah nggak malas-malasan lagi Pak, ya gitu. Tapi masih ngerokok katanya gitu ya. Karena itu nggak sesuai antara di sekolah sama di rumah, itu yang susah meningkatkan itu, susah sekali ya. Nah seperti itu. Tapi kalau itu sudah tanggung jawab, udah masuk apa-apa udah intinya. Itu awalnya anaknya alfanya banyak gitu Bu, itu kasusnya. Tapi ya saya itu terus restitusi terus sama anaknya gitu. Kalau misalnya sudah direstitusi Pak Arif gitu kan, berarti kan kesepakatannya 1, 2, 3 kali nih. 3 kali berarti kan konsekuensinya ya udah kamu harus nulis di 4 lembar ini misalnya. Apakah itu tetap dijalankan walaupun itu berkaitan dengan fisik si anak ini gitu? Enggak, kalau udah restitusi itu anak itu kan milih ininya sendiri, solusinya sendiri Bu. Dia akan sadar sendiri gitu. Seperti saya gitu ya. Saya sih pribadi gitu ya. Misalkan kemarin diinin Bapak gitu. Harus loyalis sama sekolahan. Ya saya loyal ya udah gitu. Terus gimana? Ya apapun Bapak itu saya laksanakan gitu kan. Ya sudah. Pimpin kamu film gitu, voluntary tadi. Oh iya Pak, siap. Karena saya udah ngomong sendiri kan. Ya udah siap gitu ya. Volunteer Pak Mirip. Ya Pak, volunteer orang saya yang ini bersedia ya udah gitu. Gitu karena kita yang mengucapkan otomatis kita akan bertanggung jawab Bu gitu. Kecuali kalau ibu nyuruh kamu tulis
4 lembar gitu. Nah, anak akan gitu terus. Dan itu terkait teori motivasi tadi Bu, dia takut karena hukuman, bukan karena kesadaran diri. Tapi kalau kita sudah restitusi, anak sadar diri, oh aku sudah ucapin ini sama ibu anak, masa aku langgar lagi, besoknya kayak gitu lagi, nanti lama-lama anak akan malu dan segala macam Bu, tidak konsekuen dengan ya gitulah. Pasti akan Coba. ada perubahan ya Pak Arif. Oke, coba dipraktekkan restitusi ya. Insya Allah ada perubahan. Ada kok Moses, terus siapa itu Adit, ya. Gimana Pak Jujur? Untuk Moses dan Adit kita sudah coba melakukan dan masih bisa. Iya. Tapi untuk kakaknya Taufik sana Suara. itu saya kesulitan apakah memang saya pribadi atau teman-teman yang lain juga. Oke, baik. Pertama, untuk menerapkan restitusi, tahu kebutuhannya dia itu apa, Pak? Dia butuh apa dulu? Siklus suara itu butuh apa kira-kira? Butuh istirahat. Kesalahannya apa? Contoh kesalahannya apa, Pak? Ya. Jarang masuk. Jarang. masuk. Saya sudah ke rumah yang besar. Ya. Dari rumah sampai sini balik lagi. Oke, berarti kebutuhan dasarnya dia kebebasan, Pak. Ada kebebasan ya. Bebas, dia pengen bebas. Kalau pengen bebas udah orang. Iya, solusinya Iya, ya, solusinya seperti itu. Bu Pek, ada ini masukan gimana bakal siklus suara? Oh, semua kebutuhan dasar. Iya. Betul. Oh, kasih sayang nggak ada, penghargaan tidak ada. Kasihan. Oh iya. Ya, butuh proses ya. Pelan-pelan ya Bu. Oke. Ya nanti pelan-pelan mungkin Pak Ustadz ya. Ya. Gimana Pak Ustadz? Jadi saya kan sudah ke rumahnya. Iya. Saya di kelas nggak ada. Iya. Kemudian ada informasi sudah masuk tapi keluar lagi. Iya. Ternyata di rumahnya nggak ada. Akhirnya ketemu bapaknya. Bapaknya astagfirullahaladzim, udah saya antar tadi di sekolah. Oh gitu. Nah, setelah itu saya nggak tahu apa diblokir apa enggak. Iya. Pulangnya, saya Taufik juga sama, 11-12 lagi. Oh gitu ya. Dua-duanya nggak ada. Ya. Ya, saya datang. Sekali masuk 2 hari nggak masuk. Iya iya baik. Alasannya sakit juga. Nah, udah dikasih nasihat gitu. Bagaimana Pi? Bapak masih mau nolong kamu. Iya betul. Bapak masih mau nolong kamu. Iya. Mau belajar kan? Sekolah itu yang butuh siapa? Iya. Bapak apa kamu? Iya betul. Udah pelan-pelan ini gampang sih biar kan kira-kira begitu. Betul. Pengen belajar apa mau kemana? Diam aja, masalahnya diam dia itu nggak jawab. Betul. Pengalaman baru kayak nggak dapat dapat kan? Iya. Sulit kan? Oke baik. Oke terima kasih Pak Ustadz. Memang ada beberapa kasus hal demikian ya Bapak. Saya waktu itu dari instrukturnya dari dia pengawas kota Serang. Saya juga bertanya Pak, signifikansi dari penerapan restitusi itu seperti apa gitu. Malah dibalikin, ya silakan Bapak bentuk PTK sendiri katanya gitu. Oh baik, saya akan tes signifikansi dari restitusi itu seperti apa gitu. Saya akan buktikan dengan data karena saya kan orang matematik Pak. Saya by data gitu. Anak yang saya restitusi hasilnya seperti apa gitu. Saya akan buktikan dengan data gitu ya. Nah, menyambung dari apa yang Bapak Ustadz sampaikan, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara Pak, bahwa kita mengajar itu tuturi handayani ing marso ngetsu tulodo ing marso tulodo ing manjo mangun kaso ya tuturi handayani ya. Maklum Pak, orang Sunda Pak lain orang Jawa ya, jadi intinya Pak, kalau ada seperti itu anak itu ada kodratnya. Kita sudah berusaha ya, selanjutnya kita doakan ya.
itu apa? Gitu Pak Ustadz. Sementara itu dulu ya Pak Ustadz. Karena saya juga ingin melakukan signifikansi ini seberapa gitu. Saya ingin by PTK-nya ya. Oke. Itu Bapak Ibu ada lagi hal-hal yang lain? Hah? Apa? Ya. Bisa jadi alasan dia tidak mau sekolah lebih akhir ini karena ada hubungan serius permasalahan yang pada saat dia transisi dari permasalahan ke komunitas. Oke. Itu permasalahan yang sama yang menjadi alasan dulu dia dibully. Kaitannya masih terkait dengan game dulu. Oh gitu ya. Baik. Berarti itu ya ada kaitan yang lama ya. Berarti harus bongkar satu-satu ya Bu ya. Baik, ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan menjadi hal yang bisa kita renungkan dan mencari solusi terbaik untuk anak-anak kita ya. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya terkait restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan dan tidak ada lagi hukuman yang ada Bapak Ibu keluarkan untuk peserta didiknya. Kita harus melaksanakan restitusi ya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini off. Udah. Selain itu, saya juga melakukan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat saya, terutama pada guru matematika. Saya menyediakan waktu kepada mereka untuk berdiskusi terkait penerapan budaya positif di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan, terutama dalam menghadapi peserta didik yang ada di dalam pembelajaran matematika. Seperti yang kita tahu, matematika merupakan menjadi momok mata pelajaran oleh peserta didik. Oleh karena itu, saya melakukan diseminasi lebih kepada rekan-rekan saya untuk mengatasi hal tersebut. Saya mendiseminasikan bagaimana penerapan restitusi kepada peserta didik yang mana mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Dan teman-teman saya sangat antusias sekali dalam mengikuti diseminasi yang saya lakukan, dan kami berdiskusi terkait solusi terbaik restitusi bagaimana yang akan kami lakukan saat menghadapi kasus-kasus pada pembelajaran matematika. Nah, tadi sudah kalian saksikan atau kita saksikan video diseminasi saya berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan. Ternyata SMPN 8 Kota Tangerang Selatan sejak dahulu telah menerapkan budaya positif. Kenapa? Satu, di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan sudah ada yang namanya peraturan kelas. Nah, selanjutnya saya akan melakukan refleksi terkait kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan. Refleksi ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya di SMPN 8 Kota Tangerang Selatan. Restitusi perlu diterapkan untuk mengembalikan peserta didik kepada kelompoknya. Akan tetapi, apakah ini kita lakukan pada semua kasus? Kalau itu dilakukan pada semua kasus, tentunya hal tersebut akan membuat satu beban guru menjadi bertambah. Kenapa? Hal-hal kecil kita restitusi. Semua kita restitusi, berarti beban guru akan semakin bertambah. Untuk selanjutnya, apa yang terjadi jika siswa sudah direstitusi, terus direstitusi terus, tapi tidak ada perubahan pada peserta didik tersebut? Hal ini mau tidak mau artinya siswa tersebut memang apakah layak mendapatkan hukuman? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan di kami. Restitusi keefektifannya seperti apa? Terkait apabila sudah kita laksanakan restitusi terus dilakukan restitusi tapi tidak ada efek terhadap peserta didik tersebut atau murid tersebut. Dan selanjutnya memang ada beberapa kasus di tempat kami, 1 atau 2 peserta didik yang memang sudah tidak ada kemauan dalam diri sendiri untuk melakukan perubahan. Di restitusi sudah.
dilakukan apapun sudah. Tapi memang kenyataannya dari tadi pertanyaan yang muncul dari beberapa teman-teman, memang ada peserta didik yang memang sudah tidak ada kesadaran dalam dirinya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa disiplin positif itu muncul jikalau ada sinergis antara sekolah yang ada dan dalam diri peserta didik itu sendiri. Demikian diseminasi dari saya terkait budaya positif di SMP 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.